wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat semua. Ketemu lagi dengan saya Ali Nuryadin. Kali ini saya akan berbagi mengenai psikologi kesehatan dengan tema kepribadian manusia menurut psikologi kesehatan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap tonton video berikut ini dan jangan lupa like and subscribe. Kepribadian manusia dalam psikologi kesehatan. Dalam pembahasannya, yang pertama kepribadian tunggal atau jamak, kemudian yang kedua kepribadian itu ada atau tidak, yang ketiga kepribadian bersifat tetap atau berubah, dan yang kelima kepribadian itu didapat dari genetik atau hasil pembelajaran. Kita cari tahu dulu tentang pengertian menurut para ahli. Pengertian kepribadian yang pertama dikemukakan oleh Yinger, yang berpendapat kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Kemudian yang kedua, menurut Bauer, yang berpendapat kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Kemudian yang ketiga, menurut Schubert berpendapat kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Pendapat yang keempat dari Theodore R. Newcombe, yaitu kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Selanjutnya, kepribadian menurut psikologi. Dari sisi psikologi, Gordon Allport mengatakan bahwa kepribadian untuk suatu organisasi berbagai aspek psikis dan fisik, dan yang juga merupakan struktur dan sekaligus proses. Jadi kepribadian ialah suatu yang bisa dirubah. Secara khusus, Allport ini mengatakan kepribadian secara teratur tumbuh dan juga mengalami perubahan. Sehingga dapat disimpulkan kepribadian adalah sebuah kesatuan yang terintegrasi di mana terdiri dari aspek psikis dan fisik. Aspek psikis contohnya kecerdasan, sifat, tindakan, minat, cita-cita, bakat, pola pikir, idealisme, dan lain-lain. Sedangkan aspek fisik meliputi bentuk tubuh, kesehatan jasmani, dan lain-lain. Kesatuan yang terintegrasi tersebut kemudian berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekeliling seseorang, sehingga muncul pola tingkah laku atau perilaku yang khas seseorang. Kemudian diartikan kepribadian itu bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah, meskipun dalam tiap perubahannya seseorang memiliki pola yang sifatnya khas atau tetap. Kemudian kita ketahui ada konsep-konsep kepribadian. Ada 5. Yang pertama dari konsep kepribadian adalah karakter, temperamen, sifat-sifat, ciri, atau kemudian habit atau kebiasaan. Kita bahas dari kelima konsep tersebut. Konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian ini menurut Alwisol. Konsep yang pertama yaitu karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai, yaitu benar atau salah, baik atau buruk, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Kemudian yang konsep yang kedua ada temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis ataupun determinan fisiologis. Konsep yang ketiga ada traits atau sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap kelompok stimulus yang mirip, berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Kemudian konsep yang keempat yaitu tipe atribut atau ciri. Konsep ini mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimulus yang lebih terbatas. Kemudian untuk konsep yang terakhir, yang kelima, yaitu habit atau kebiasaan.
Konsep ini merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Menurut filsafat Yunani, di sini ada Hippocrates membagi kepribadian manusia berdasarkan cairan dalam tubuh manusia. Di antaranya yaitu tubuh manusia terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara yang bersifat panas, dingin, kering, dan lembab. Darah memiliki sifat panas dan lembab, kemudian ada plasma atau lendir yang bersifat dingin dan lembab, ada empedu hitam bersifat dingin dan kering, dan ada empedu kuning yang bersifat panas dan kering. Kita bisa melihat klasifikasi kepribadian. Yang pertama yaitu klasifikasi yang bersifat koleris. Orang yang bersifat koleris atau yang berkepribadian koleris ini cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan kole atau empedu kuning yang sifatnya kering, sehingga mempunyai ciri-ciri hidup penuh semangat, keras, hatinya mudah terbakar, daya juang besar, optimistis, garang, mudah marah, pengatur, punya jiwa penguasa, jiwa pendendam, dan jiwa yang serius. Klasifikasi yang kedua yaitu melankolis. Kepribadian melankolis ini cairan yang lebih dominan dalam tubuhnya yaitu cairan melankol atau empedu hitam yang sifatnya basah. Orang yang melankolis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian mudah kecewa, daya juang kecil, gampang muram, pesimistis, penakut, dan dia bersifat kaku. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu sanguinis. Kepribadian sanguinis ini cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan sanguis atau darah yang sifatnya panas. Orang sanguinis adalah orang yang memiliki kepribadian hidup mudah berganti haluan, ramah, mudah bergaul, lincah, kemudian dia periang, mudah senyum, dan tidak mudah putus asa. Klasifikasi yang keempat yaitu yang bersifat flegmatis. Kepribadian flegmatis ini cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan flegma atau lendir yang sifatnya dingin. Orang flegmatis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian diantaranya tidak suka terburu-buru, tenang, tidak mudah dipengaruhi, setia, dingin, santai, dan dia bersifat sabar. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu kepribadian. Faktor yang pertama adalah faktor keturunan. Pada faktor ini keturunan mengarah pada faktor genetika seseorang. Tinggi fisik, gender, bentuk wajah, komposisi otot, temperamen, serta refleks irama biologis dan tingkat energi ialah karakteristik yang secara umum dianggap entah sepenuhnya atau secara substansial bisa dipengaruhi oleh siapa orang tua dari individu itu, yaitu komposisi biologis dan psikologisnya. Kemudian faktor yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lain yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan, seperti norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial. Pengaruh lain yang seseorang manusia dapat mengalami secara sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya mengenai teori psikologi kepribadian. Teori yang pertama ada teori humanistik, yaitu teori psikologi kepribadian yang dikemukakan oleh Abraham Maslow yang berpendapat manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan atau memilih sendiri nasib yang akan dijalaninya. Teori ini berdasarkan filsafat eksistensialisme yang menolak pendapat bahwa manusia merupakan hasil bentukan sejak lahir atau disebut juga dengan hasil bentukan alam semesta. Kemudian teori yang kedua ada teori behavioristik. Ini dikemukakan oleh para ilmuwan yang mendapat bahwa tidak laku manusia yang berdasarkan fungsi stimulus. Kepribadian ini pada akhirnya diperoleh dari belajar pada lingkungan. Kemudian ada teori yang ketiga, yaitu teori psikodinamika
yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Teorinya memiliki pendapat bahwa dalam diri setiap individu terdapat energi psikis yang dinamis. Energi inilah kemudian menentukan kepribadian manusia karena bersikap kekal atau tidak bisa dihilangkan. Kemudian ada teori yang keempat, teori belajar sosial. Dalam teori ini berpendapat bahwa kepribadian manusia adalah hasil dari interaksi dengan lingkungan secara terus-menerus, di mana setiap individu dan lingkungan saling memberikan pengaruh. Selanjutnya yaitu kepribadian yang sehat atau yang disebut dengan healthy personality. Di antaranya ada memiliki kemampuan dalam diri sendiri secara realistis, bisa menilai situasi secara realistis, memiliki kemampuan dalam menilai prestasi yang diperoleh secara realistis, dapat menerima tanggung jawab, dan mempunyai jiwa kemandirian. Sebaliknya, ada kepribadian yang tidak sehat. Di antaranya mudah marah atau tersinggung, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan, bersikap kejam, sering mengganggu orang lain, kemudian ada ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum, kebiasaan berbohong, hiperaktif, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas, dan senang mengkritik atau mencomooh orang lain. Selanjutnya ada fase perkembangan kepribadian menurut Sumadi Surya Brata. Fase yang pertama ada fase oral, usia 0 sampai kira-kira 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Kemudian fase anal, kira-kira 18 bulan sampai 3 tahun, yang sensitif adalah anus. Yang ketiga fase valis, ya usia kira-kira 3 sampai 6 tahun, yang sensitif yaitu bagian alat kelamin. 4 fase laten, usia 6 sampai pubertas, yang bersifat laten adalah dorongan seksualnya. Kemudian fase genital. Fase yang terakhir ini terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Pada masa ini individu telah mengalami kematangan. Kemudian ada manfaat ilmu psikologi kepribadian untuk kehidupan. Manfaat yang pertama, memudahkan dalam mengenali karakteristik manusia. Yang kedua, mudah dalam melakukan adaptasi dengan orang lain yang punya kepribadian berbeda. Manfaat yang ketiga, mudah dalam memahami dan berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar Anda meskipun kepribadian Anda berbeda dengan orang tersebut. Dan yang keempat, meningkatkan kepekaan sosial dan keluarga Anda di antara lingkungan sehingga bisa saling membantu satu sama lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun, matur suwun, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesmas Tikim untuk Indonesia.